30 tahun sih kapan nikahnya gitu. Teman-teman aku yang belum pada yang udah pada nikah malah melihat aku tuh kind of enak ya, masih free, masih punya freedom, kebebasan, belum punya anak dan lain-lain. Ada yang nanya kapan nikah, kapan punya anak gitu kan. Emang nggak kesepian gitu. Nah mungkin karena aku punya adik-adik, aku nggak pernah ngerasa kesepian sih, karena aku masih punya mereka gitu. Mungkin sebagian orang tuh suka bertanya-tanya, MC tuh kayak pekerjaan yang tidak stabil, pekerjaan apa sih, emang ada duitnya? Believe me gitu, kalau kalian dia tidak tahu di balik itu. Aku kan punya 2 tuh adik. Kalau yang paling kecil ya saat itu dia juga suka ranking 1 gitu kan. Ya terus dia bilang kayak suruh kayak gambar-gambar apa sih, superhero atau enggak tadi role model gitu. Jadi nulis teh suci gitu. Kakaknya terus nulis surat bahwa yang membesarkan aku dan lain-lain gitu ya. It was very touching gitu. Kalau adikku yang kedua itu juga very touching gitu, karena dia ngomong kayak gini, Teteh kan udah ngebesarin kita berdua, satu-satunya hal yang bisa Nuendo kasih untuk membalas kebaikan Teteh ya adalah merelakan Teteh sama siapapun pilihan Teteh gitu. Beauty Pot by Youth and Beauty. Halo Beauties, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama aku Ade di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Pasti pada penasaran kan, di setiap minggunya tuh kita berganti-ganti narasumber. Tapi kali ini aku mau ngobrol yang cukup dekat sama kehidupan banyak perempuan. Nah, apa aja nanti ngobrol-ngobrolnya, aku bakal banyak banget pertanyaan yang bakal aku siapin untuk kalian semua. Tapi sebelum itu aku mau kenalin nih partner aku sekarang, Kak Suci Patia. Halo. Wah, semakin fresh. Ini tar dulu, ini aku melihat ke kamu, melihat ke kamera, apa melihat kawan? Kita aja berdua Kita ya. aja Anggap ya. aja orang-orang di sini tidak Tonton ada. ya. Oke. Ya. Apa kabar kamu? Baik sekali. Sudah lama sekali tidak berjumpa, padahal baru seminggu yang lalu. Padahal baru seminggu, tapi mungkin aku lebih glowing karena after treatment aku kali ya. Aku kali ya tadinya kayak wow, berbeda sekali dengan yang kemarin gitu ya. Thank you, karena mungkin hasil treatmentnya udah kelihatan ya. Setelah udah gong ya, wajah udah gonggongnya. Oh udah, ini lagi gonggongnya. Lagi gonggongnya. Karena Bisa kemarin dilihat. nih Kak Suci Patia juga spill dikit dong, kemarin treatment apa? Jadi kemarin itu kayaknya 10 hari yang lalu ya. Mungkin ya 8 atau 10 hari yang lalu aku treatment itu 3 langsung. Nah, yang pertama itu aku rebooster, ada Pico Laser, sama juga ada Blue Peptide. Yang Blue Peptide ini tuh aku baru pertama kali coba nih. Soalnya kan itu katanya benar-benar bisa ngecilin pori-pori. Terus habis itu kalau Pico Laser kan memang aku udah sering coba sama rebooster ini kan, biar anti aging, biar usia 30 ini tetap kelihatan seperti 17 tahun. Enggak kelihatan 30-nya ya. Iya. Kemarin berarti kombinasi treatment ya? Iya, kombinasi treatment. Iya, enggak cuma satu treatment. Biar lebih gong jadi biar kombinasi lebih gong. treatment. Karena kan sebenarnya kalau laser sama skin booster itu kan sebenarnya bisa di-combine biar lebih bagus ya. Yes, nice info ya. Kalian catat tuh treatment apa yang ya. dilakukan oleh Kak Suci Patia ya. Nanti kamu terapin di Youth and Beauty Clinic. Yes. Kak, aku mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Boleh banget. Ya, siapa sih yang nggak kenal Suci Patia? Banyak. Kayaknya ini siapa ya katanya? Seorang MC protokoler ya yang sering kita lihat atau kita dengarnya ya gitu. Iya. Aku mau tanya dulu nih, awal mula kayak kamu terjun menjadi MC itu pas kapan dan bagaimana? Boleh diceritain nggak? Mungkin kayaknya back then itu 2018 aku ikut acara pageant. Kalau kalian tahu itu Abang None. Ya kan? Tapi Jakarta aku apa itu? dari wilayah Jaksel, Jakarta Selatan. Iya. Nah, dari situ kan memang kemampuan public speaking kita itu diasah. Nah, dari situ keluar dari Abnon. Jadi saat itu kalau nggak salah itu Pak Wali Kota itu butuh MC, dan biasanya memang Abnon itu tuh suka tuker-tukeran gitu loh, lempar-lempar job untuk kayak dampingin Pak Wali Kota, ada yang buat MC, tapi itu tuh MC skala-skala kecil, lingkup kecil, misalnya kalau cuma ada meeting atau enggak misalnya ada peresmian apa gitu ya, khusus di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, aku tuh kalau kayak dampingin gitu tuh jarang. Jadi aku suka ngambil job-jobnya tuh yang kayak MC gitu. Nah, terus habis itu waktu itu ada lagi during apa namanya masa Abang None sebelum final itu tuh jadi kayak ada unjuk bakat gitu loh. Terus abang-abang dan none-none yang lainnya itu tuh berbakat sekali gitu ya. Ada yang nyanyi, ada yang
dance, Kamu ada ngapain tuh? yang nah itu dia, terus aku kayak mikir ya, aku ngapain ya? Aku tuh ngerasa bakat aku ya saat itu ya aku nulis, tapi kan nggak mungkin di panggung Enggak. apa yang mau kita Kecuali tunjukkan. puisi bacain Bacain mungkin boleh. boleh gitu ya, tapi saat itu kayaknya aku lebih ke nulisnya aja karena aku Heeh. suka nulis puisi, suka nulis buku gitu kan. Terus aku ngeliat CV, aku pernah ngapain lagi? Aku pernah jadi ketua OSIS, dan ketua OSIS itu kan sering orasi gitu ya, jadi Yes. orator. Nah, terus kata senior aku, "Ya udah kamu jadi MC aja gitu kan, kayak ada pembukaannya gitu loh." Nah, ya Iya. sudah. Nah, mungkin dari situ ngelihat aku jadi MC gitu. Nah, jadi yang di angkatan aku ya kalau mau MC itu jadinya ke aku gitu. Terus pas yang dapat pekerjaan pertama, kok dibayar ya? Lumayan juga ya. Lumayan ya, Saat itu karena menghasilkan pada saat itu ya. masih kuliah, Wow, itu ya buat kan? cuan lah. Masih kuliah udah dapet duit, kalau nggak salah 2018 itu 1,5 juta lah ya, kalau nggak salah. Kan lumayan ya, maksudnya Banget. kita kayak lagi kuliah terus habis itu nge-MC dapat 1,5 juta, ya jajan-jajan nih lumayan gitu. Iya. Terus nyaman kan. Jadi pas aku lulus kebetulan karena aku sudah terjun gitu ya. Kayaknya aku seriusin bisa deh jadi profesional gitu, bukan Yes. cuma jadi abang none aja diperbantukan untuk Iya. balai kota atau enggak untuk di wali kota gitu. Ya dari situ sih awalnya, jadi thanks to Abang None Jakarta Selatan. Wow, Tapi itulah memang awal mula ya, awal dari situ mula, ya dan banyak rezeki ya. banget menurut aku memang MC-MC itu jebolan-jebolan dari Abang None itu yang keren-keren. Iya, biasanya tuh Abang None juga suka didelegasikan ke event-event tertentu, apalagi Iya, event pemerintahan kan. bener. Temanku juga ada loh banyak yang di sana, dan Ah, mereka itu kayak emang awal mula cari rezeki ya dari sana. bener-bener. Iya. Networkingnya menurut aku tuh Banget ya. it's not just about pageant ya. Mungkin orang lihatnya apa sih nih pageant Iya. ini cuman ajang-ajang cantik-cantikan, catwalk. Tapi it's more than that, karena menurut aku Yes. networkingnya tuh luar biasa bagus gitu. Dan sampai sekarang menurut aku tuh juga Jakarta Selatan itu memang salah satu yang paling kompak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita sesama anak Abnon gitu, jadi kayak punya ikatan yang Batin wah iya, ya. yuk kita bantuin ya networking ini itu gitu. Jadi and networking tuh is very expensive ya. Yes. Kadang kita mau kuliah S1, S2, S3, kayak kita dapat ilmu di kelas, tapi networking itu adalah sesuatu yang harus kita gain gitu. Iya. Kita nggak bisa dapetin gitu aja. Dan kerja itu kan bukan hanya tentang bagaimana kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya, tapi networking itu juga dibutuhkan. Jadi menurut aku best. Kenapa nggak melanjutkan, kalau misalkan Abang None kan biasa ke Putri Indonesia atau Miss Indonesia, kenapa kamu tidak melanjutkan ke sana? Kebetulan saat itu Putri Indonesia belum kayak sekarang. Pageant Putri Indonesia seingatku ya saat itu memang ada batas usianya, ada batas tinggi badannya. Kebetulan aku di Abang None aja tuh aku paling kecil, Masa? paling aku tuh paling pendek lah urutannya kalau Abang Kok None. dijejerin gitu Kalau ya? Udah dijejerin, kelihatan sendiri tuh Sucipat ya, oh ini yang paling ini paling nih. ya, karena kalau misalnya Abang None itu kan ada nomornya ya. Yes. 1 sampai 30 gitu. Nah, yang ganjil itu buat abangnya, yang genap itu buat nonenya. Dan nomor yang paling depan itu biasanya emang yang paling pendek, dan aku tuh dapat nomor 2. Jadi emang aku tuh paling pendek. Nah, jadi saat itu mungkin emang belum kayak sekarang gitu, aku belum terbuild confidence-nya gitu. Jadi saat itu aku pendek, kayaknya nanti dulu deh. Terus ya aku ngerasa ya pengalaman pageantku udah cukup aja sih. Cukup di situ ya. Karena aku rasa karena udah ketemu duit kali ya. Jadi Kayaknya udah ya. langsung Udah ada nggak usah ikut-ikut duitnya lagi, gitu, udah iya. dapat kerjaan Udah nih dapet gitu ya. kerjaan. Terus kayaknya kalau ikut Putri Indonesia tuh harus very dedicated gitu Yes, kan. yes, Persiapannya kan itu bukan cuma tentang sebulan 2 bulan ya. I mean prepare-nya harus jauh dari sebelum itu. After misalnya jadi Putri Indonesia itu juga kan harus ada pengabdiannya seperti Iya. apa gitu-gitu. Nah, kayaknya memang saat itu kayaknya it's not my thing lagi gitu. Ya. Seru sih ya ikut pageant-pageant gitu ya. Kamu apalagi? Aku sih enggak ya. Waktu itu duta-duta kampus aja sih, Oh, tapi iya, enggak iya. sampai ke Biasanya Abang None gitu, kampus-kampus ya. enggak. Tapi seru ya ikut pageant, apalagi kamu kayaknya kelihatannya anaknya kompetitif. Terlihat dari apa pupil mata. Gara-gara pembahasan tadi ya. Mungkin sebagai anak pertama ya, anak sulung. Anak sulung kayak gini. Kompetitif yes, tapi mungkin secara sehat ya. Yes. Karena kan kompetitif atau enggak itu gimana cara kita dibesarkan di keluarga, di lingkungan itu pasti ngaruh bagaimana kita mengambil keputusan, way of life kita itu kan pasti ditentukan dari kecilnya kayak apa. Nah, memang dari kecil itu papa aku tuh selalu yang kayak kamu harus ranking 1 ya, kamu harus ini ya, kamu harus ini ya. Jadi makanya dari kecil itu memang aku selalu ranking 1, aku jadi ketua OSIS. Nah, jadi memang itu tuh agak terbawa sampai aku gede gitu, aku selalu kompetitif gitu. Nah, tapi ya aku kan di Abang None juga aku nggak menang ya saat itu, nggak masuk 3 besar. Saat itu ya aku kayak ngerasa kenapa ya gitu kan. Nah,
Tapi memang dari kekalahan itu ya aku belajar ya, hidup itu kan memang gak mungkin bisa selamanya kita menang terus gitu kan. Jadi memang hikmahnya ketika aku banyak mendapatkan kekalahan, kegagalan gitu ya, itu membuat pribadi aku tuh jadi lebih legowo. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita suatu hari nggak selalu mendapatkan apa yang kita mau, and that's life gitu. Kalau kita mau menang terus ya it's not life gitu kan. Gitu sih. Hidup tuh ada menang kalah ya. Bener. Belajar dari kesalahan juga menjadi pemenang nantinya. Betul Yes. sekali. Berarti kurang lebih menjadi MC dari tahun berapa tadi? 2018. 2018, sekarang 2026, kurang lebih berapa tahun tuh ya? Berarti udah 8 tahun Udah ya? 8 tahun Baru ya. 8 tahun. Soalnya kalau senior-senior lain udah yang kayak 20 tahun, 15 tahun. Wow, punya role model gak sih MC-nya? Mirip siapa gitu, pengen yang ini kayaknya gue banget nih gitu, gue jadiin role model gitu. Oh siapa? iya. Aku tuh punya banyak role model Yes. sih. Dalam artian ketika kita melihat seseorang gitu ya, role model, cara berpakaiannya so elegan, itu jadi role model aku. Di satu orang lagi, tone suaranya bagus, dia jadi role model aku. Jadi aku punya banyak beberapa referensi role model. Cara pembawaannya, pengetahuannya, substansinya gitu. Jadi kalau role model sebenarnya siapapun bisa jadi role model aku, nggak harus selalu artis, news anchor, presenter gitu. Kadang bisa aku sama kamu nih gitu, wah adek nih ini ya pembawaannya tuh asik ya, santai ya. Jangan muji aku. Iya. Aku tidak Aku patut besar dipuji. kepala. Kayak gitu. Jadi Nanti miring sebelah di kepala aku, keberatan. Iya beneran emang tidak Iya, boleh ya. Aku iya. juga kadang kalau kadang pujian itu menjatuhkan sih ya. Lanjut. Iya gitu. Jadi menurut aku kalau spesifik satu sih kayaknya enggak ya. Aku banyak melihat role model di berbagai lingkunganku tuh banyak gitu. It can be anyone sih. Yes. Tadi bilang udah 8 tahun. Udah. Kamu so much enjoy. Ya pasti ya, karena ini menurut aku ini such a privilege loh, punya pekerjaan yang kita suka dengan jam yang fleksibel, dengan menurut aku penghasilan yang bernilai ekonomis. Yes. Itu tuh privilege banget gitu, bahwa aku kayak bisa aku bangun tidur yang kayak alhamdulillah, terima kasih bahwa aku tuh bekerja sebagai MC. Walaupun mungkin sebagian orang tuh suka bertanya-tanya, MC tuh kayak pekerjaan yang tidak stabil, pekerjaan apa sih, emang ada duitnya? Believe me gitu, kalau kalian dia tidak tahu di balik itu. Kalian- Aku tahu. kalian tahu kalau misalnya pekerjaan ini gitu, aku kan bukan anak yang seneng bukannya nggak mau sih, Iya. tapi aku prefer pekerjaan yang fleksibel gitu, karena aku cenderung bosenan. Jadi kalau punya pekerjaan yang 9 to 5 itu kayaknya aku akan bosen gitu. Makanya dengan pekerjaan ini yang kita kan bisa mau ambil, mau enggak gitu. Jadi alhamdulillah banget. Jadi buat orang yang punya pekerjaan tapi kayak hobi, tapi itu menghasilkan uang, misalnya kayak kamu suka apa sih hobi kamu? Aku ngomong aja sih hobi aku. Nah udah coba kamu dari Iya. ngomong dapat duit enak kan? Misalnya kayak gini kan podcast Iya. gitu, misalnya dapat duitin enak. Orang suka gambar gitu, bisa menghasilkan dari gambar. Atau nggak orang Yes. suka main game tuh kayak e-sport, main game tiba-tiba dapat duit gitu. Nah jadi ya pekerjaan ini kayak seperti itu, dibilang enjoy ya, tapi mungkin namanya pekerjaan itu plus minus ya. Dalam artian kan kita nggak bisa dapat yang kayak BPJS kesehatan Iya. gitu, kayak kalau orang kantor ya insurance ya sendiri gitu. Misalnya kita nggak bisa tuh tahu nih 1 bulan ini kita bisa dapat berapa, pasti. nggak pasti. Kalau misalnya kayak COVID lah, atau nanti World War 3 lah gitu, ya itu memang kita penuh ketidakpastian ya. Jadi ini tentang pilihan aja sih. Kalian mau yang stabil ya seperti itu, mau yang enak, fleksibel ya tapi seperti ini gitu. Tapi pekerja yang fleksibel seperti kamu jadi MC gitu ya, misalkan event 2 jam 3 jam, itu udah setara dengan gaji-gaji kalian yang 1 bulan loh. Aminin aja Amin ya. aja ya. Amin. Iya amin, kan? amin, gitu. Nah berarti udah cocok dengan yang namanya pekerjaan menjadi MC ini. Tapi sebelumnya pernah di corporate 9 to 5 gitu pernah? Aku nggak pernah. Oh belum pernah. Jadi memang aku tuh dari lulus kuliah tuh sudah MC. Pernah sih aku jadi tenaga ahli di Yes. salah satu instansi pemerintahan, tapi itu pun nggak 9 to 5 setiap hari gitu. Jadi kita kayak membantu sebagai konsultan gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ada MC, aku tetap nge-MC gitu. Kalau misalnya memang mereka butuh aku ke kantor, aku ke kantor. Tapi itu cuma bertahan ya 1 tahun aja gitu. Kayak aku ngerasa
aku kurang bisa membagi waktu Mhm. karena waktu itu jadwal MC lagi padat banget tuh zaman-zaman 2022 2023 karena kan Iya. pemerintah banyak banget tuh event tuh waktu itu ya Mhm. G20 lah ina itu ini gitu jadi Iya. banyak banget jadi aku memutuskan kayaknya daripada aku di salah satu instansi pemerintah ini Mhm. tidak memberikan 100% yang terbaik jadi aku memilih kayak oh ya sudah cukup gitu dan saat itu kan aku juga memang dikontrak kan jadi kontraknya per tahun mau diperpanjang apa enggak gitu kayaknya enggak gitu tapi aku tuh belum belum pernah sih ngerasain yang kayak 9 to 5 terus habis itu Yes. kayak kerja kantoran gitu Ngebayangin nggak? penasaran iya kepingin nggak tapi pasti kan kayak penasaran aja kan Yes. kayak apa ya rasanya Kayak apa kalau sih rasanya gitu jam 6 udah kayak hektik sibuk, gitu ya. hektik, masak, buat sarapan, habis itu Iya. berangkat. Iya walaupun kadang MC juga aku dari jam 4 sih udah make up Iya udah ya. gitu. Tapi kan itu kan yang menyenangkannya dari pekerjaan aku tuh aku kan Yes. suka dandan ya. Jadi kita tuh dandan, rambut kita diapain dengan baju yang beda-beda, pilih baju, pilih aksesoris, itu tuh menyenangkan Kamu suka banget buat itunya. aku. Ya makanya aku harus selalu perawatan ya. Yes. Karena aku di make up terus kan. Jadi kalau untuk aku this is an asset gitu. Jadi kalau misalnya Yes. kenapa sih harus perawatan terus gitu? Karena memang ini adalah nilai jual aku, bukan aku menjual wajah ya, tapi kan ini merepresentasikan gitu bahwa aku Yes. MC, aku ada di depan gitu. Aku jadi representatif yang punya acara gitu. Jadi kalau penampilanku nggak bagus, inget ya, cantik itu kan relatif ya. Yes. Tapi semua tuh menurut aku bisa jadi terlihat sangat cantik kalau misalnya kita tuh merawat gitu ya. Jadi mau misalnya Kak, tapi kan aku nggak secantik itu. Misalnya aku nggak tirus, aku nggak mancung, nggak ini. Believe me, it's not about tirus, mancung atau apa gitu. Once kamu ngerawat diri kamu, it's a different aura gitu. Auranya pasti beda. Nah, jadi makanya kenapa aku tuh seneng banget ngerawat diri gitu. Ya karena itu aku terlihat, aku tiap hari di panggung, tiap hari harus make up gitu-gitu sih. Yang penting seger ya, nggak kelihatan kucel ya. Iya, Kebayang nggak sih kayak seger. kita udah hire orang menjadi MC terus dia datang dengan kadang Layu, lusuh kucel gitu. lusuh Ya gitu kita juga yang kan. ngebayar kayak aduh worth it gak sih ini dibayar segini Iya gitu. kan. Jadi gimana pun kita tetap harus Jadi kamu usaha seger. juga untuk merawat diri. Betul ya. Gimana kalau kita mau anggaplah kita mau kita dibayar dengan sepadan Ya. gitu ya. Nah, caranya kita untuk dibayar sepadan gitu ya. Dan MC itu it's not just about the look juga kan. Kita Yes. harus punya brain gitu karena kita juga harus selalu mikir untuk improvisasi. Tiap acara beda-beda, kita Iya. harus adaptif gitu loh. Misalnya dari satu event perusahaan swasta tiba-tiba besoknya kita ke event pemerintah ngomongin Berbeda ya. oil and gas, besoknya lagi ngomongin brand and beauty gitu. Jadi jangan anggap bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang mudah gitu cuma modal cantik gitu ya. Kalau mau cuma modal cantik aja sih mungkin udah bertebaran ya. Tapi kan gimana caranya kita membawa diri gitu. Nah ya selain itu brain, beauty, behavior ya. Brain, you got the brain, behavior gitu kan, Penting. attitude ya sama ya beauty. Ya beauty itu salah satunya ikhtiarnya ya harus dirawat terus gitu. Dari segala aspek tadi mana yang paling penting? Brain, beauty, behavior, attitude. Menurut aku semuanya sama ya. Kalau itu nggak ada mana yang lebih penting. Kayak kalau bisa dapet tiga-tiganya ya Lebih bagus. lebih bagus gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuma pilih beauty and behavior without brain, susah juga. Baik, unggah-ungguh gitu kan. Terus habis itu cantik, tapi diajak ngomong macam-macam gitu. Oh gitu, oh iya, nggak bisa catch up. Punya brain and beauty but not behavior gitu ya, pinter, enak tapi sombong kayak aduh lu bego lu nggak tahu apa-apa deh udah ini gue MC mahal nggak usah ngasih tahu gue nggak usah nge-brief gue orang juga males nge-hire lagi gitu kadang kan kayak udah deh dia pinter dia cantik gitu tapi kelakuannya ngeselin gak usah pakai dia lagi itu bisa juga ada yang got the behavior got the brain pinter unggah-ungguhnya bagus tapi tadi kayak kok rambutnya datang ketemu klien masih basah, kok nggak make up, kok nggak ini gitu. Jadi untuk pekerjaanku ya, khusus untuk pekerjaanku menurut aku tiga-tiganya penting. Yes. Gitu. Kalau bisa semua, kenapa pilih salah satu? Betul. Yes. Kalau bisa semuanya diborong. Yes. Tadi menariknya kamu bilang tuh pekerjaan MC juga nggak selalu mudah, ada susahnya. Part MC apa yang kamu bilang, duh kok susah banget ya? Mungkin researchnya kayak susah, untuk hafalannya susah. Ada gak momen kayak pas waktu jadi MC itu kayak aduh kok berat banget nih kerjaan gue gitu? Gini, karena kan MC itu kan menghadapi klien itu kan
beda-beda ya. Mhm. Ada yang kliennya mungkin ya easy tuh dalam artian oh oke, saya percaya kamu MC-nya, ini saya brief, oke gitu. Ada yang terkadang sulitnya lebih yang aduh pokoknya mau spesifik, bajunya mau seperti ini, warnanya, rambutnya, hairdo-nya gitu. Jadi mungkin yang sulit itu kadang menghadapi klien dengan perbedaan kemauan aja sih. Klien kan beda-beda, tapi aku nggak bisa menyalahkan juga, ada yang very strict, ada yang very loose gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling susah atau substansi, aku tuh seneng ngulik ya. Jadi misalnya aku dapat nih tema gitu, misalnya tentang pajak Iya. atau enggak tentang oil and gas yang aku nggak ada pernah background di bidang itu, aku malah seneng gitu. Waktu itu bahkan tentang terorisme gitu Oh kan. wow, Iya, tentang undang-undangnya, kamu cari tahu dulu terorismenya. sebelumnya? Itu justru hal yang menyenangkan buat aku karena aku jadi kayak dikasih input Knowledge knowledge baru kayak baru. oh ini apa, oh ini apa, ini apa. Jadi menurut aku substansi itu bukan hal yang susah gitu. Yang susah itu handle the human-nya gitu Oh loh. iya. Iya kan? Iya, Karena iya, kalau iya. substansinya kita bisa cari tahu sendiri. Apalagi kalau misalkan banyak kepala, yang Iya, mereka masih bener. kayak belum nemu poinnya di mana, fix-nya di Bener, mana. apalagi Jadi kalau kayak kita juga bingung ya sebagai MC. Apalagi kalau event-event kolaborasi gitu ya. Oh Jadi iya, iya benar. ngerasa misalnya ada 3, misalnya ada pemerintah gitu ya berkolaborasi dengan swasta dan lain-lain. Ya mereka yang satu ngerasa mungkin sudah mensponsori, yang satu Iya. ngerasa dia yang punya Iya, acara, iya, iya. yang satu ngerasa udah nge-hosting gitu. Jadi tiga-tiganya punya banyak kemauan. Atau enggak misalnya kayak banyak C-level yang datang gitu. Wah, itu sih kemauan-kemauan manusia itu yang nggak bisa kita prediksi, yang terkadang kita juga sebagai yang di-hire ibaratnya kan kayak, ya udah lo terima aja udah gue bayar gitu kan. Jadi kita juga mau komplain yang kayak, oh ya sudah kita kan sudah mendapatkan bayaran ya ini resiko pekerjaan gitu. Atau mungkin yang challenging lagi untuk ngulur-ngulur waktu gitu misalnya, apalagi kalau misalnya yang datangnya C-level gitu ya, Iya. misalnya menteri belum datang atau enggak kayak presidennya belum datang, tapi kita kalau kayak gini kan ngulur waktu enak ngobrol ya. Ini kita sendiri di Iya. panggung gede, formal, tapi harus ngulur waktu misalnya 5, 10, 15 Acara ada menit. di tangan kamu gitu. Puter otak tuh MC baru ya. Betul, karena kan kita nggak bisa kayak, apa kabar, Pak? Gimana Pak? Gitu. Kalau misalnya kayak ngulur waktu di konser atau enggak yang isinya Gen Z, ini kalau misalnya suruh ngulur waktu, tapi yang isinya juga yang formal, C-level, terus misalnya kita nggak punya yang narasi-narasi, nah makanya menurut aku tuh pinternya harusnya MC itu pinter, dia harus cari tahu dulu sih backgroundnya, just in case kayak harus ada ngulur-ngulur waktu ya dia bisa lah sedikit banyaknya menjelaskan tentang acara ini apa, terus habis itu mau gimana dan lain-lain gitu. Justru malah titik beratnya tuh lebih ke sebelum acara ya daripada di acaranya. Iya, Kalau iya. di atas panggung pernah gak merasa pressure banget nih gitu? Apa let it go aja udah? Jujur ya, aku tuh paling ngerasa pressure kalau ada orang yang aku kenal deket misalnya Oh iya, ditonton sama ditonton sama orang yang kenal gitu. pasanganku gitu misalnya ya. Kalau kayak pasanganku tuh nonton aku malah deg-degan banget gitu. Kenapa gitu? Gak tahu, aku malah kalau orang nggak kenal misalnya kayak presiden atau apa ya deg-degannya Iya. ya udah deg-degan. Tapi kalau dilihat orang yang kayak kenal deket itu karena mereka tahu kita kan, jadi kayak aduh aku pengen menampilkan yang terbaik gitu. Jadi itu pressure banget tuh aku malah. Oh iya. Pernah tapi ditonton pernah. sama keluarga, pasangan gitu. Pernah Wow. banget. Wow, itu cerita menarik sih. Iya kan? Kayak aduh, soalnya dia tahu kepribadian kita, terus Iya, juga ya. kayak kita berlaga, apalagi kan kamu sukanya di MC protokoler ya, ibarat kata tuh yang resmi-resmi gitu, kayak ini si Suci formal banget nih, takutnya gitu kan, Nah, iya. ada kata-kata itu kan. Pokoknya pressure aja aku. Ya, waktu itu kayak pacarku nonton gitu kayak aduh deg-degan sampai kayak keringet dingin gitu. Sebenarnya dia juga nggak ngapain Nggak kan, ada, maksudnya nggak kayak apa. nggak ngeledekin, nggak Nggak gitu kan. Cuman kayak ngeliatin, videoin, foto-fotoin aku malah kayak deg-degan. Itu baru pressure-nya ya di situ ya. Nah berarti ada gak salah satu aja sebut event yang emang bener-bener pada saat itu kamu merasa duh deg-degan banget nih event ini gitu? Mungkin kalau yang gede mungkin event yang waktu kenegaraan 17 Agustus itu kan, karena kayaknya siapa sih yang nggak pingin jadi MC di acara 17 Agustus di istana. Jadi itu one of my highest achievement pernah ada di sana gitu. Jadi bersanding sama senior-senior aku yang sudah dari news anchor gitu. Itu pressure-nya kan karena itu ditayangkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang salah sedikit tuh
Aduh gitu. Nah jadi cuman pressure itu ya dari sebelum prepare. Jadi kan kita GR-nya itu preparationnya itu 4 hari. Jadi 4 hari itu kita datang ke Istana Negara terus kan. Jadi mungkin pas hari H itu kan live ya di TV. Jadi Yes. benar-benar kayak itu tuh cepet banget gitu. Jadi jangan sampai nggak boleh ada yang salah gitu. Ya tapi deg-degannya justru malah pas preparation itu, karena kan kalau udah acara yes itu sudah berjalan, tapi kan Yes. pas prepare-nya kan ada protokol istana yang benar-benar ngeliatin ini orang ngomongnya bener nggak, tone-nya bener nggak gitu. Oh, Dan itu mereka juga mantau gitu ya, sedetail iya itu ya? pasti lah kan. Dan aku baru pertama kali kan di Mhm. Istana Negara saat itu. Jadi itu kayak mungkin pressure aku yang paling. Itu ya, pada saat event di Istana Negara Iya tentunya. bener. Wow, sangat menarik. Aku sekarang mau nanya-nanya tentang kita lebih personal ya. Aku Oh mau boleh dong, ke iya perjalanan hidup dari Kak Suci masa kerjaan Patia. terus. Kerja mah nggak ada habisnya Oh iya ya kalau bener dipikirin ya. bener. Yang aku denger nih, ada bisikan-bisikan nih Kak dari orang-orang ya. Kalau misalkan Kak Suci Patia ini ibarat kata kita bisa bilang sebagai tulang punggung keluarga, betul? Iya. Boleh ceritain gak sih Kak, kayak gimana sih perjalanan Kak Suci sampai bisa ada di titik ini gitu? Menjadi seorang tulang punggung keluarga. Oh 2 hari lah ya cerita. Gini sih, mungkin kalau terkesannya tuh kayak tulang punggung mungkin hal yang berat. Ya mungkin ya, tapi kalau di aku lebih yang aku tuh very grateful sih untuk bisa ada di titik ini karena papaku udah meninggal kan. Jadi kenapa aku jadi tulang punggung keluarga, mamaku nggak bekerja gitu sama adik-adik aku gitu. Nah mungkin yang beratnya lagi karena dulu itu ketika papa ada, ya alhamdulillah lah hidupku tuh nyaman gitu Yes. kan. Nah jadi saat itu tuh aku pengennya gimana caranya adik-adikku dan mamaku juga tetap hidup nyaman seperti waktu papa ada gitu. Nah tapi kan waktu itu tuh diawali dengan berbagai macam rintangan, very very struggling ya, karena papa aku itu pergi di saat aku masih kuliah semester 4. Tahun berapa itu berarti? 2016. 2016. 2016 gitu. Tapi aku juga bersyukur karena mungkin kalau nggak ada kejadian itu gitu, mungkin aku masih jadi a very spoiled daughter yang princess banget gitu. Gimana sih, karena kan Karena dia selalu di-treat like a iya, karena kan princess. dulu aku ada supir, ada mbak, jadi semua tuh ada yang bantuin gitu. Tiba-tiba suatu hari itu semua hilang, tidak ada gitu. Aku punya adik 2 Yes. cowok, dan dua-duanya itu tadinya ada mbaknya gitu, ada susternya. Pokoknya Ya. semuanya hilang. Nah, alhamdulillah banget ya karena kejadian itu tuh aku sama adik-adikku jadi sangat amat deket banget gitu. Oh, wow. Jadi kalau misalnya boleh religius sedikit gitu ya. Itu tuh benar-benar aku sampai sekarang itu selalu percaya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi selalu ada hikmah gitu. Jadi nggak pernah ada semacam penyesalan di dalam hidupku dengan apa yang udah terjadi gitu. Karena kan saat itu kan papaku itu sebelum meninggal juga kan sempat went to jail karena papaku kan masuk penjara dulu tuh saat itu. Jadi pas papa masuk penjara, yang berat itu tuh bukan cuman masalah financial sih, tapi lebih ke mental kali ya. Karena kita sebagai anak-anak tuh nggak tahu apa-apa gitu. Karena masih kecil, terus tiba-tiba papaku masuk penjara, and then beritanya tuh terblow up tuh gede banget gitu. Terus habis itu aku harus menghadapi berita-berita itu karena ibaratnya aku jadi jubirnya lah ya gitu. Tapi aku tuh bukan tipikal yang suka ngobrol membela sana sini gitu ya, aku stay silent aja karena kan saat aku remain silent karena aku juga nggak tahu kesalahan papaku tuh apa gitu. Jadi aku nggak mau yang membela, wah papaku gini-gini, bukan aku anak durhaka, tapi kan gimana ya, aku juga nggak tahu nih permasalahannya apa karena saat itu tiba-tiba langsung ke blow up gitu ke media. Nah ya udah jadi di saat itu papaku di penjara, jadi aku yang harus ngurusin sendiri, taking care of my brothers gitu. Jadi aku tuh lucu banget dulu itu datang ke sekolah adikku dua-duanya, aku nge-brief guru-gurunya bahwa jangan ada yang nanyain ini ya sama adik aku, karena adikku masih SD kan, masih Belum kelas tahu apa-apa juga. masih SMP. Terus di situ pertama kalinya belajar adik aku, karena mamaku waktu itu sama kayak papaku, jadi aku bener-bener di rumah bertiga aja gitu kan. Terus habis itu adik aku yang kayak kita belajar kita harus cuci sepatu gitu. Gimana sih caranya cuci sepatu gitu. Kita tidur sekasur bertiga gitu. Makanya buat aku tuh adik-adik aku tuh sekarang tuh kayak anak-anak aku gitu. Jadi
adik-adikku sekarang dua-duanya sudah masuk UI ya. Wow. Itu benar-benar hal yang mungkin pencapaian terbesarku dibandingkan apapun itu adalah melihat aku ngegedein adik-adik. Aku tuh aku tuh kalau ngomongin It's adik-adikku okay. tuh it's Iya, very iya. emotional gitu Iya, karena iya. ngelihat mereka dari SD sampai sekarang masuk kuliah gitu karena kerja keras gitu, aku tuh kayak gitu, dan masuk UI gitu dua-duanya. Dan adik-adikku tuh soleh-soleh banget, bahkan waktu kejadian papaku tuh bahkan nggak yang bertanya kenapa kayak gini, dia nurut aja sama aku, ya udah gimana teteh aja, ngikut Iya, aja, bener-bener mengerti lah, sangat-sangat pengertian. Jadi mereka itu adalah anakku, sahabat aku sampai sekarang. Apapun mereka itu pasti tanya aku gitu, apapun itu gitu. Dan pernah gak ada ucapan dari adik-adik kamu kayak say thank you so much teh udah rawat kita gitu? Oh, Pernah? pernah banget. Jadi waktu adekku yang aku kan punya 2 tuh adek. Kalau yang paling kecil ya saat itu dia juga suka ranking 1 gitu kan. Ya terus dia bilang kayak suruh kayak gambar-gambar apa sih, superhero atau enggak tadi role model gitu. Yes. Dia nulis teh suci gitu. Kakaknya terus nulis surat bahwa yang membesarkan aku dan lain-lain gitu ya. Oh, It was very wow. touching gitu. Yeah. Kalau adikku yang kedua itu juga very touching gitu karena waktu itu ya aku ada cerita lah aku mau menikah gitu kan. Gimana tanggapan kalian gitu. Karena pendapat mereka kan juga sangat penting buat aku. Yes. Terus adikku yang kedua dia ngomong kayak gini, teteh kan udah ngebesarin kita berdua, satu-satunya hal yang bisa Nuendo kasih untuk membalas kebaikan teteh ya adalah merelakan teteh sama siapapun pilihan teteh gitu. Jadi aku kayak mereka tuh bener-bener segitunya, dan aku tuh selalu bilang sama dulu ya misalnya kayak pasanganku gitu ya, ini adalah adikku tuh nggak bisa diganggu gugat bahwa aku tuh deket itu lebih dari adik kakak gitu. Jadi mereka tuh melekat kemana-mana. Semua temenku tuh tahu karena aku pernah bawa adikku masuk ke kelas karena nggak ada yang jagain ya. Aku bawa ke kampus, aku bawa kuliah ya. Kadang kalau aku nongkrong atau apa aku bawa juga Diajak karena juga. iya, karena gimana pun aku ngapain ninggalin mereka, tapi aku juga butuh my social life juga. Jadi semua orang tuh kenal sama adikku, nggak ada yang nggak kenal, pasti aku kenalin gitu. Teman-teman tongkrongan kamu, Oh, teman-teman semuanya kamu tahu, juga jadi semuanya tahu tahu. ya. Jadi ngumpulnya rame ya. Bahkan sekarang Kalau teman-temanku, ngumpul sama Suci nih bawa adeknya nih gitu. bahkan sampai sekarang ada teman-temanku yang udah nggak nongkrong sama aku tapi nongkrongnya sama Oh iya, adek aku akrabnya malah sama adeknya ya. yang cowok-cowok ya. Karena kan aku kan yang Oh. cewek udah males nongkrong ya, kayak Iya, kita iya. di rumah aja gitu. Tapi kayak adek aku kan sekarang udah kuliah, jadi kayak main padel bareng, tenis bareng gitu-gitu. Jadi di momen saat istilah kata tuh aku sebut sebagai momen terberat kali mungkin bagi kamu ya gitu. Setuju gak kalau misalkan keluarga adalah support system yang paling penguat kamu? Buat aku yes gitu. Tapi balik lagi, keluarga orang itu kan beda-beda ya. Ada yang merasa keluarga itu justru orang yang paling menyakiti gitu. Ada kalau buat aku adalah support system terbesar aku gitu. Jadi kalau Dari tadi sayang, iya. udah kering. Nggak apa-apa, Ya, udah kering butuh ya. tutup. Iya ya, nggak apa-apa. Ya, buat aku mereka tuh bener-bener bensin kali ya. Kalau aku mobilnya, adik-adik aku tuh adalah bensin yang terus ngebuat aku berjalan. Jadi alasan aku di sini pasti adik-adikku tuh yang selalu memotivasi aku gitu. Namanya Alfa dan Nuendo. Ya jadi aku tidak terbayang hidupku tanpa mereka gitu. Aku sering membayangkan hidupku nggak punya pasangan. It's okay gitu. Aku bisa bahagia sendiri. Hidupku tanpa adik-adikku tuh itu yang nggak bisa aku bayangin. Wow. Gitu. Bohong kalau misalkan kamu nggak pernah merasa capek. Pernah ada terbesit kata capek gak yang kamu ucapkan? Capeknya bukan capek sama adik-adikku ya. Kalau sama adik-adik aku kayak aku kuliahin mereka, sekolahin mereka, biayain rumah dan lain-lain sih aku nggak pernah. Seingat aku nggak pernah ngerasa capek ya. Tapi pun kalau misalnya capek, aku lebih ke my love life kali ya. Oh iya. Capeknya tuh dalam artian kadang aduh capek nih, kayak dapet pasangan tuh nggak bener.
terus ya. Nggak bener itu kan bisa juga dalam Iya. banyak arti ya gitu, nggak selalu negatif dalam artian kok nggak cocok terus. Kayaknya pengen dia punya pasangan tuh yang satu yang settle gitu, karena kan aku sudah very very strong gitu kan for my brothers. Jadi buat adik-adik aku tuh aku udah kelihatan kuat, jadi aku tuh lebih capeknya aduh lebih pengen punya orang yang aku juga pengen deh ngeluh gitu loh. Iya. Tapi kan sama adik-adik aku sama mamaku nggak bisa. Mhm. Aku kan harus jadi orang yang Kuat kuat di gitu ya. Jadi aku tuh capeknya kayak pengen deh kayak manja-manja sama pasangan gitu, ada yang ngurusin aku juga. Lebih ke gitu sih. Tapi kalau ngeluhin yang aduh capek nih ngebiayain itu enggak sih. Ibarat kata kayak kamu sering ngelus kepala orang tapi kamu juga pengen Iya, sendiri aku lebih yang ngelus kayak gitu. pengen deh gitu ada yang nanyain kabarku. Iya. Pengen deh ada yang sayang sama aku Mhm. gitu ya. Bukan kayak pengen dibiayain ya, Iya. lebih kayak pingin aduh pulang tuh pengen ada tempat buat cerita. Kalau kayak gitu sih ada. Kadang aku punya pacar juga kayak capek kok punya pacar malah berantem mulu ya, kok malah nggak satu visi misi gitu. Capeknya lebih ke love life sih kalau aku. Berarti adik kamu juga punya peranan penting dalam menilai kayak tetehnya dekat dengan siapa. Oh sangat sangat, karena aku Sangat ya? juga lumayan Lebih gitu ke sih. tipikal adik-adik kamu itu lebih ke protektif, tetehnya takut kenapa-napa nih apa gimana? Enggak sih. Respon dia. Kalau adikku menilai tapi nggak pernah melarang. Iya. Jadi kayak menurut Nuendo sama Alfa sih kayaknya kayak gini. Oh menurut Alfa sama Nuendo kayaknya oke nih teh gitu-gitu. Tapi mereka nggak pernah kayak teh jangan deh gitu. Aku tuh sama adik-adikku tuh very liberal gitu loh, membebaskan gitu. Mereka mau ngapain karena ngegedein adik-adik aku kayak ngegedein anak itu tuh susah-susah gampang ya, dalam artian aku juga sempat ada di tahap ini nih kalau umur segini nih dilarang apa dibiarin apa dikasih tahu apa gimana gitu kan, karena aku kan harus multi peran nih. Yes. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak gitu Iya. ya. Jadi pada akhirnya kayak ternyata membebaskan mereka tapi ngasih kepercayaan ke mereka itu ya ternyata very efektif gitu. Jadi aku nggak pernah kayak nggak boleh kayak gini loh, nggak boleh ngerokok ya, nggak boleh kayak gini. Tapi aku lebih yang kayak kalau misalnya nanti penasaran kalau mau ngerokok boleh, tapi konsekuensinya inget ya, rokok uangnya mahal, rokok bisa gini. Tapi kalau misalnya teteh kasih uang per minggu, kalian rela dibeliin rokok tapi nggak dibeliin makan ya silakan aja gitu ya. Ya jadi pengertian-pengertian itu yang iya, jadi mau dikasih pacaran tahu. ya silahkan gitu kan. Tapi ingat ya kalau pacaran gitu ya, Uangnya habis. iya uangnya habis, terus waktu buat belajar misalnya kayak kalau misalnya pacaran ya pasti ada yang harus dikeluarkan tenaga, waktu, pikiran. Mereka kan dua-duanya di UI nih misalnya, kayak yang adik aku nih, ya kamu pengen dapet IPK-nya misalnya pengen cum laude 3,7. Ya kalau ngerasa sanggup dengan kuliah yang udah tugas bejibun, ingat ya kalian cowok kan, pasti kan kalau misalnya punya pacar perempuan ya kalian anter, jemput, bayarin makan gitu. Kalau kalian bisa responsibel sama itu ya silahkan, tapi kalau ngerasa belum sanggup ya Iya, jangan. kalau belum settle jangan dulu deh. Iya gitu jangan, jadi ya. terserah. Jadi aku akhirnya menerapkan pilihan itu selalu ada di tangan mereka gitu. Begitupun mereka ke aku. Dan adik kamu berarti kembar apa gimana? Enggak sih. Enggak. Bedanya Beda berapa 3 tahun. 3 tahun. Tapi Dan dua-duanya cowok. dengan kamu beda berapa tahun? 7. Nah, itu kan antara gap yang istilah kata kita nih dalam 1 atau 3 tahun tuh istilah kata udah satu generasi. Nah, dengan kamu yang 7 tahun yang berbeda ini ada kayak gap khusus apa memang mereka tuh selalu terbuka sama kamu? Enak banget, mereka itu kan pinter-pinter banget ya. Jadi Gen Z itu kan pinter-pinter ya. Yes. Justru malah kayak yang kita berhubungan sama dunia luar tuh mereka tuh banyak lebih tahu. Kalau misalnya memang jadi gini, ada hal-hal yang mereka itu memang lebih expert, misalnya kayak gadget gitu ya. Teh, ini tuh bisa diginiin loh, iCloud itu bisa gini loh. Ini jadi aku dikasih tahu oh gitu. Tapi kalau misalnya kayak hal-hal lebih kayak ke kehidupan gitu kayak teh gimana ya, misalnya Nuendo pengen bisnis tapi gini-gini, nggak menurut teteh gini. Jadi kita tuh saling melengkapi gitu. Gap itu pun misalnya dari selera musik, nonton dan lain-lain, ya perbedaan itu ada. Tapi kita saling menerima sih, dalam artian kadang misalnya nanti mereka mau nonton apa aku temenin, aku pengen nonton apa mereka yang temenin. Kita tuh selalu tiap minggu pasti punya quality time gitu kan. Pokoknya tiap hari Minggu kita pasti jalan, entah buat nonton, makan, ngopi gitu. Walaupun sekarang sih rumah sudah mulai sepi ya, karena adik-adikku semakin besar itu semakin Aktivitas jarang makin di banyak rumah ya. dan laki-laki ya. Karena aku tuh kelingi sama adik-adikku tuh kayak kelingi sama pacarku gitu. Jadi kok udah rapi sih gitu, mau kemana, pulang jam berapa nanti. Aku tuh gitu kayak manja gitu kayak
nggak mau temenin teteh di sini nonton, teteh sendirian loh di rumah. Dan adik-adikku tuh selalu yang kayak, ya teh yaudah deh gitu. Dia mau nolak gimana juga Iya gitu kan ya. kayak Udah udah ada deh kata ya udah janji nanti gitu. teteh ini ya udah deh nanti Wanda temenin, ya udah deh nanti Alfa temenin. Mereka tuh very very sweet gitu. Ya. Aku nggak pernah punya memori berantem adik kakak yang tahu nggak sih yang kayak bener-bener yang kayak berantem gede atau apa gitu. Aku nggak pernah ada memori Wow. gimana gitu sih. Kamu Ngedengar punya kakak adik? aku punya abang, Oh, jadi laki-laki oh abangku. kamu bungsu? Jadi aku juga tuh dari kecil selalu berangan-angan punya kakak Oh perempuan. gitu. Karena kenapa? Karena aku tuh mikirnya pas waktu kecil, oh enak nih ada yang ngasih tahu. Kalau kakak perempuan kan kayak gini ya. Kayak maksudnya tuh kayak touchy, terus emang bener-bener kayak Iya, mengayomi sebagai layaknya bener. ibu pada perempuan umumnya. Kalau abang antara aku dan abangku, ini takut abangku marah nonton ini ya. Maksudnya bukan gitu, Abangnya bukan sih, gitu. abangnya. Heeh. Maksudnya kayak gini, kalau abang kan like a bro, jadi Hmm, kayak kita tuh ngobrol ya sebatasnya ngobrol aja, mungkin Iya, kayak iya. ngasih nasihat yang biasa. Kalau perempuan kan emang benar-benar dalam banget gitu. Iya. Jadi aku punya angan-angan gitu, jadi aku merasakan sih kayak adik-adik kamu tuh sangat amat sayang dan bangga sih. Emang Asik. abang kamu nggak deket sama kamu? Deket, siapa bilang yang gak deket? Oh Deket. deket, tapi Aku bedanya 9 tahun Kak masalahnya. Jadi di saat aku oh mulai tumbuh dewasa, nah abang aku udah married dan kita pisah rumah. Jadi sekarang di rumah oh tuh aku sama mama aja. Ayahku kan udah berpulang juga pada waktu oh. itu. Nah kalau aku kan masih satu rumah dan aku belum Mhm. married gitu ya. Yes. Jadi kita masih interaksi tuh masih tiap hari. Nah cuman karena memang ini juga agak tricky sih. Tadi kan Mhm. kamu bilang pengen punya kakak perempuan Iya. karena lembut, gentle, Mhm. touchy gitu. Ya aku nggak selalu lembut sih. Kadang ketika aku harus berperan sebagai orang Tegas. tua, karena mama aku itu Mhm. juga ngikut aku gimana sih karena biasa sama Hmm. papaku tuh juga yang sangat nurut gitu Mhm. ya. Jadi papa nggak ada, nurutnya sama aku gitu dalam artian ya udah gimana Neng aja, mama ngikut aja. Pokoknya gimana aku gitu semua. Jadi aku sama adik aku juga kadang harus bisa keras dalam artian kayak waktu itu adik aku keterima satu di UI, satu di Yes. Undip gitu kan. Mhm. Tapi jurusannya yang dia maunya di Undip, tapi dia pengen Hmm. dapat UI-nya gitu. Nah, itu kalau kayak gitu kan aku harus tetap ngasih pandangan. Ya jadi laki-laki pokoknya harus gini, harus gini, harus gini. Nah, trikinya adalah karena aku very lembut, ngebesarin dua anak laki-laki, kadang mereka tuh juga jadi soft gitu loh. Hmm. Jadi laki-laki tapi jadi punya hati yang lembut juga gitu. Jadi Mhm. aku juga sempat mikir, aduh gimana ya mereka kok lembut ya. Aku juga pengennya mereka juga lebih strong gitu. Nah, ya udah Mhm. jadi akhirnya saat itu aku cari cara ya sekarang sih mereka lebih inilah, lebih strong lah gitu, lebih disiplin gitu. Yes. Kebayang deh. Jadi kalau misalkan ibarat kata kan kamu sebagai parenting untuk adik-adik kamu gitu Iya. ya. Nah kamu bakal nerapin hal yang sama gak nantinya setelah kamu berumah tangga, parenting yang baik juga akan Nah, diterapkan? ini tuh ini aku mau share aja ya. Yes. eh jadi ada menarik sih. Ini statement temen aku karena di usia 30 tuh teman-temanku tuh udah pada nikah, Oh ya. anaknya 1, 2 gitu Mhm. kan. Terus mereka ngelihat aku tuh mungkin kalau orang-orang tua ngelihat aku tuh kasihan, 30 tahun sih kapan nikahnya gitu. Teman-teman aku yang belum pada yang udah pada nikah malah melihat aku tuh kind of enak ya, masih free, masih punya freedom, kebebasan, belum punya anak dan Mhm. lain-lain. Ada yang nanya kapan nikah, kapan punya anak gitu Mhm. kan. Emang nggak kesepian gitu. Nah mungkin karena aku punya adik-adik aku nggak pernah ngerasa kesepian Iya. sih karena aku masih punya mereka gitu. Mhm. Terus adalah satu statement, emang nggak mau punya anak gitu, umur lo kan udah 30. Temen aku jawab, kayaknya Suci udah udah puas ngurus adik-adiknya deh. Kayaknya jadi kind of yang punya anak dan lain-lain tuh bukan jadi prioritas hidupnya gitu. Ya saat itu tuh aku pulang ke rumah tuh, ya saat itu sih obrolannya mengalir ya, tapi pulang ke rumah dan bahkan sampai sekarang kadang statement itu tuh terus bergulir di kepalaku ya. Kalau aku punya anak, tapi kok aku nggak yang kayak orang-orang yang kayak ini aku bukannya bilang aku nggak punya anak ya, pasti siapa sih yang nggak mau punya anak, Yes. punya keturunan gitu, pasti mau gitu kan. Tapi mungkin keinginanku belum sebesar itu karena aku sudah pernah ngerasain ngegedein adik-adikku, walaupun ngegedein adik sama ngegedein anak pasti dua hal yang berbeda. Berbeda. Anak keluar dari rahim kita sendiri gitu kan. Tapi ya itu, jadi rasanya itu kalau misalnya tadi nanti mau nggak nerapin buat anak gitu. Aku tuh belum kepikiran sejauh sana karena aku masih ngerasa ini tuh anak-anak aku, jadi aku ngerasa juga udah punya anak 2 nih di rumah gitu. Jadi aku nggak kepikiran untuk nanti kalau aku punya anak karena aku udah punya anak rasanya nih, 2 ini di Udah rumah. punya jagoannya 2 nih. jagoan itu adalah anak aku gitu. Jadi bukan kayak adik aku gitu. Jadi ibaratnya kalau aku ketemu
suami aku gitu kayak bawa 2 anak, ngerti sih? Kayak ini Iya, iya. anak-anak aku ya, kayak orang udah pernah nikah Iya, tapi iya. bawa anak Oh gitu, gitu. gitu. Rasanya seperti itu. Rasanya kayak gitu, di buntut gue ada Iya, 2 ya iya, gitu. iya. Kebayang. Hmm. Dan kamu sama adik-adik kamu juga, aku pernah ngeliat soalnya beberapa kali kayak kamu tuh sering berbagi Jumat Berkah juga, dan Oh adik iya kamu iya. juga sering ikut Iya untuk iya. membagikan Iya itu iya. juga ya. Iya. Biasanya tuh bagiin kemana aja sih? Biasanya sih aku di daerah-daerah selatan gitu, tapi kadang juga ke daerah Depok. Sebenarnya beda-beda sih, tergantung misalnya kayak aku lagi mau kemana gitu. Ya udah, satu kali jalan aja ya. Bagi-bagi gitu aja sih. Tapi kan itu sebenarnya orang-orang terdekat aku aja yang tahu gitu. Aku nggak mau, Iya. aku nggak mau yang kayak Di-expose menyebarkan itu. banget. Iya, terekspos banget karena pasti nanti bebannya di aku juga lebih banyak gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau nitip Jumat Berkah, semakin luas Yes. orang yang tahu, semakin banyak yang nitip, aku takutnya jadi nggak amanah gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman dekat aku aja yang kayak, iya mau Jumat Berkah gitu, kalau misalnya mau ada yang ikutan, ayo gitu. Jadi kalau misalnya masih small circle kan aku masih bisa handle sendiri ya. Kalau misalnya kayak udah gede ya udah di kitabisa.com aja gitu, misalnya di platform-platform zakat atau sedekah yang udah ada kan itu juga lebih accountable gitu. Iya. Apa yang kamu rasain saat berbagi itu? Aku itu kan soft heart banget ya, jadi mudah kasihan gitu loh. Kayak kamu tau gak sih yang kayak aku kadang ngelihat apa gitu kakek-kakek jualan, aku suka nangis. Apa bintangnya kalau boleh tahu? Aries. Oh ya, Kenapa gak usah emang? ditanya. Kenapa? Aries nonton sinetron juga udah nangis kayaknya. Lihat orang nangis ikut nangis Iya. gitu kayak kenapa ya gitu. Boleh dilanjut. Nah iya, jadi itu sih berawal sebenarnya kayak cuman aku pengen berbagi gitu. Jadi aku sebenarnya niat berbagi itu karena kemanusiaan aja, bukan karena mengharapkan pahala atau mengharapkan nanti kalau kita kasih 1.000 dibalasnya 7 kali lipat 7.000, itu lillahi ta'ala lah. Itu gimana Allah aja lo mau ngasih pahala mau enggak gitu. Yang penting aku ikhlas, aku cuman pengen sebagai sisi kemanusiaan aja gitu, bahwa kita udah dikasih berkah, rezeki berlebih gitu. Ya, kita kasih ke orang gitu aja sih. Gitu. Kayak gak bisa ngebayangin juga di tengah kesibukan kamu masih bisa sempetin untuk berbagi juga. Nah, ada gak momen, misalkan kamu udah berbagi, nah yang diberikan itu ngomong sesuatu yang bikin kamu tuh merasa semangat lagi atau powerful sekali? Kemarin banget, 2 minggu Boleh cerita lalu. gak? Aku itu kan ngajar juga di rumah yatim. Jadi aku tuh kayak punya rumah yatim tetap lah dari 2018 ini gitu di Karangtengah. Jadi anak-anaknya tuh ada yang dari SD sampai udah yang kayak pada kuliah gitu, SMP. Nah, kebetulan yang si anak SMP ini tuh udah selesai lah dari rumah yatim. Terus habis itu kemarin pas aku ulang tahun gitu ya, dia ngasih ucapan panjang banget. Terus dia bilang kayak, terima kasih sudah hadir di dalam hidupku gitu, karena kan gak punya orang tua, tapi aku kayak menggantikan sosok orang tua itu, ngajarin dia banyak hal. Terus habis itu dia jadi tahu dunia luar tuh seperti apa, punya keberanian, nggak rendah diri gitu loh sebagai anak yatim piatu dan lain-lain. Itu aku tersentuh banget gitu. Nah itu, jadi aku tuh karena selain aku punya 2 adik di rumah, aku juga ngurus anak-anak yatim seumuran adik-adikku dan cowok-cowok semua. Jadi rasanya itu tuh udah kayak aku tuh punya anak tuh banyak gitu loh ke adik. Jadi rasanya kayak the idea of untuk ngelahirin anak lagi tuh kayak masih belum ada sih, karena ini anak-anak gue tuh masih banyak gitu, masih kecil lah. Mungkin itu kali yang so personal. Kalau misalnya orang-orang di jalan kan ya berharap apa sih gitu, aku juga gak berharap didoain. Paling kan kayak, oh makasih Bu, semoga rezeki, itu biasa lah. Tapi kalau yang ini tuh personal gitu, bener-bener aku kayak, oh alhamdulillah ya, ternyata ini berdampak baik, bukan secara nilai materi ya, tapi secara mental buat dia tuh berpengaruh. Yes. Oke. Tadi kita bicara soal seseorang yang pengen mengelus kepala kamu. Bohong kalau tidak ada. Udah ada belum sih? Udah ada belum sih? Alhamdulillah udah gini. Nah, Jadi aku tuh memang orang yang sangat tertutup sama kehidupan pribadi aku. Itu tuh ada ceritanya Kak Ade. Jadi dulu pas waktu aku zaman 2015, 2016, aku tuh suka ngupload foto pacar aku gitu kan. Bucin. Aries ini emang bucin. Bucin, ngepost.
dan ternyata jejak digital itu nggak hilang ya. Bener. Dalam artian tuh muka mantan aku tuh masih ada di Google di mana-mana. Nah, Heeh. dari situ aku tuh udah pacaran berkali-kali tuh emang nggak pernah aku update gitu, karena aku nggak pingin aja nanti muncul lagi di Google gitu pasangan aku, bukannya karena aku nutup-nutupin atau apa ya. Jadi aku pengen aja, walaupun kalau lingkungan aku punya pacar pasti tahu gitu, tapi kalau orang yang nggak kenal tuh suka mempertanyakan, "Kak Suju tuh punya pacar nggak sih? Nggak pernah upload-upload." Aku dari 2019 aku punya pacar. Tapi nggak diekspos aja. Iya, 2019 sampai sekarang tuh aku udah punya pacar 3 kali. Jadi aku pacaran 2 tahun, 3 tahun, sama yang sekarang 2 tahun. Itu tuh aku emang nggak pernah diekspos, tapi aku kayak pergi sih ya biasa, teman-teman tahu dan lain-lain. Cuman alasannya kenapa ya itu karena aku pernah upload. Terus karena waktu itu kasus papa aku ke blow up gitu ya, jadi nyomot jadi masuk berita sini, wah pacarnya Suci Patia dan lain-lain. Nah, Ke bawah. ke bawah gitu. Aku ya mungkin itu Meminimalisir, kamu nggak usah deh, iya, kayaknya mendingan di-keep ada aja trauma gitu. sendiri sih gitu ya sampai sekarang, karena kan aku nggak pingin aja ya nanti kalau misalnya tiap aku punya pacar aku upload, nanti pas buka Google pacar Suci Patia mukanya beda-beda, ngerti Iya. ya? Ini yang mana ya? Makanya jangan sering-sering. Iya, makanya aduh nanti aja deh. Kalau misalnya emang udah beneran udah nikah, ya ampun kalau misalnya udah nikah juga kayaknya aku lihat Instagram aku juga, aku jarang terlalu sering mengekspos kehidupan pribadi aku juga sih. Dan sekarang udah 2 tahun. Udah. Tapi mau ke arah serius? Insya Allah. Insya Allah. Insya Berarti Allah. udah ada arah ke sana. Insya Allah. Apa yang kamu pikirkan saat kamu mengetahui he's the one gitu? He's the one. Gini sih, aku tuh juga pernah diskusi ya sama pacar aku gitu. Apa sih definisi the one, cinta sejati, cinta pertama gitu. I mean, kalau aku tuh nggak terlalu yang meromantisasi, walaupun aku anaknya sangat melankolis dan sangat romantis ya. I know, Aries. Iya kan, tapi aku Yes. tidak meromantisasi cinta pertama, mantan terindah atau gimana-gimana gitu, karena Raisa kali ya. people changes dalam artian kadang kita hari ini jatuh cinta banget dan 2 tahun 3 tahun ke depan perasaan itu hilang gitu, dan kita jatuh cinta lagi dengan perasaan yang sama, menggebu-gebu gitu dan lain-lain gitu. Jadi untuk the one aku nggak bisa jawab, karena gini, ketika kita memutuskan menikah sama seseorang itu adalah ibadah terpanjang seumur hidup, ngerti nggak? Yes. Ya kan, misalnya kita nikah di umur 25, kadang umur 1 sampai 17 tahun kita milik orang tua, ya kan? Kita masih kayak sama orang tua. Kita punya kebebasan yang benar-benar mandiri, freedom memutuskan apa-apa sendiri. Itu berapa tahun sih coba? 5 tahun, 10 tahun. Kadang misalnya dari 20 tahun ke 25, jadi cuma 5 tahun kita memutuskan sendiri. Nanti habis itu sebagai perempuan kita menikah apa-apa nanti harus dibagi sama suami ya. 40 tahun gitu kita menikah. Jadi itu ibadah terpanjang seumur hidup. Dan menurut aku untuk misalnya kita menikah 40 tahun, stick cuman cinta sama satu orang, nggak bosan, nggak ngelihat kanan kiri, it's very very difficult. Bukan harus selingkuh ya, misalnya kan kadang kayak kita misalnya sama pasangan sebel gitu, kadang kita melihat rumput tetangga kayak dia dong baik gitu kan, gini kita membayangkan gitu kan. Nah jadi tahu the one apa enggak itu bukan karena seberapa besar kita cinta sih, karena love will fade away. Menurut aku rasa-rasa butterfly, kita tahu kan kalau kamu jatuh cinta tuh rasanya tuh feel sparks, butterfly, pokoknya pengen ketemu setiap hari. Tapi itu bertahan berapa lama sih gitu kan. Dan itu memang harus dirawat dan dijaga. Aku nggak bilang bahwa orang yang menikah lama itu nggak bisa cinta terus, bisa banget. Tapi itu harus effort 2 orang gitu loh untuk saling merawat, kayak bunga, tanaman cantik awalnya ya, misalnya kamu beli mawar merah gitu, tapi kan itu harus dirawat, dikasih air, disiramin, sama kayak dirawatnya perhatian, saling ngerti. Jadi ketika aku udah jatuh cinta berkali-kali gitu, aku jujur aku orangnya tuh kalau suka sama orang tuh kayak ngerasa jatuh cinta terus aja gitu loh, kayak oh ya jatuh cinta. Aku susah banget suka sama orang, tapi once aku suka sama orang tuh nggak ada bedanya gitu loh. Lebih jatuh cinta mana, A, B atau C, sama aja, butterflies-nya tuh sama. Gimana sih orang jatuh cinta? Tapi yang memutuskan aku bisa menikah apa enggak dibandingkan jatuh cintanya lebih kayak ke visi misi hidupnya sih, way of life-nya sih. Karena kan ketika kita menikah, kita nggak cuma menikahi orang itu ya, kita menikahi kebiasaan buruknya, kebiasaan bagusnya, menikahi keluarganya, jam-jam telatnya,
kasar, misalnya kayak apa, jelek-jeleknya semuanya. Nah, jadi apakah bisa aku menerima kurangnya? Apakah dia bisa menerima kurangku? Kalau misalnya kita punya level of understanding yang sama, menurut aku ya the one itu yang kayak gitu, bukan yang kayak the one yang aku cinta banget gitu. Gitu. Ini jadi Kamu dari pekerjaan ke percintaan ya. aku mau bisa masuk segala Iya, sisi, nggak berasa kan? nggak berasa. Nah, Kak, lebih deg-degan pas persiapan untuk menikah, apa kehidupan setelah menikah bagi kamu? After sih. After ya? Mm-mm. Apa yang kamu takutkan setelah menikah? Menikah itu kan banyak yang bilang kan jalan untuk berbahagia kayak menikah. Menurut aku dalam agama aja kan sebenarnya pernikahan itu tidak menjanjikan kebahagiaan ya, menjanjikan ketenangan gitu. Menikahlah biar kamu tenang gitu, mungkin tenang iya. After menikah yang aku takutkan, aku tuh orangnya kan agak sembrono dalam artian ya udahlah jalanin aja, nggak terlalu banyak takut dalam hidup gitu loh. Jadi misalnya nanti ibaratnya di depan nih kalau ngebut nanti kecelakaan, kayak ya udah pengen cepet ngebut dulu aja, nanti mau ibaratnya di sana gimana ya terserah gitu. Aku tipikal orangnya yang kayak gitu. Jadi kalau nikah ya udah jalanin aja, kita kan nggak tahu gitu. Menikah nggak menikah cobaan hidup itu kan pasti ada. Tapi lebih yang aku pikirkan gitu ya, kalau misalnya sebelum pernikahan itu preparationnya paling apa sih gitu. Bukannya menggampangkan ya, dalam artian kan pesta pernikahan dan lain-lain. Tapi kalau afterlife itu berkomitmen itu gimana caranya kita bisa terus merawat hubungan ini tuh biar punya level of understanding yang sama. Karena yang tadi aku bilang, manusia itu berubah. Aku yang sekarang 30 tahun sama aku nanti yang 35 tahun sama aku yang nanti 40 tahun itu tuh different suci gitu. Misalnya aku hari ini aku suka banget dikasih kopi, nanti 35 tahun mungkin aku udah gak suka. 25 tahun aku suka banget dikasih bunga, di 30 tahun aku dikasih bunga tuh udah yang biasa aja gitu. Nah, sama kayak aku, apakah bisa mencintai dia di versi umurnya yang 30, 35, 40. Nah, itu kan selalu ada ininya ya, apa? Challenge tersendiri gitu, gimana caranya kita bisa terus adaptif gitu loh menghadapi perubahan. Karena kadang punya uang 5 juta sama punya uang 50 juta aja udah beda moodnya, ya kan? Terus habis itu punya lingkungan pertemanan A sama punya lingkungan pertemanan B udah beda. Kadang yang kalau misalnya masih pacaran yang ketemunya kayak cuman Sabtu Minggu, seminggu 3 kali sama nanti tiap hari gitu, itu beda. Jadi afternya itu sih menurut aku, karena mempertahankan itu lebih susah dibandingkan mendapatkan gitu. Maintenance tuh is more than difficult gitu. Iya, pasti ya itu ya. Apakah kan kamu sedang menyiapkan wedding preparation ya? Apakah datang ke Youth Beauty Clinic itu adalah salah satu preparation kamu? Of course. Walaupun ya aku merawat diri itu lebih ke untuk diriku sendiri ya. Jadi bukan untuk orang lain. Jadi kita senang aja gitu loh kalau diri kita rapi. Tapi kalau misalnya kayak merawat diri itu lebih kepada yang pertama pekerjaanku tadi gitu. Aku nge-MC itu tuh di make upin itu tuh tebel banget hampir tiap hari. Kalau nggak dirawat, wah kasihan muka aku kan. Jadi aku memutuskan untuk ke Youth and Beauty Clinic tuh salah satu ikhtiar untuk mencari rezeki yang pertama. Yang kedua, bukan cuma wedding preparation aja sih, lebih kepada aku pengen menampilkan sisi terbaik aku ketika nanti aku sudah memiliki suami gitu kan. Pasti kan suami juga mungkin senang kalau misalnya istrinya lebih terawat, lebih terjaga gitu. Karena kan itu kan once in a lifetime experience ya, apalagi kalau wedding preparation. Dan mungkin after wedding juga treatmentnya sebenarnya sama aja sih, mau before dan after mungkin aku akan terus merawat diri aku. Jadi bukan hanya karena aku mau wedding gitu, wedding preparation terus habis itu aku jadi yang aku harus lebih merawat gitu. Kayaknya aku harus merawat diriku. Berarti kalau misalkan aku bisa kasih kesimpulan, treatment itu adalah bagian dari kebutuhan ya. Jadi memang selalu butuh tiap bulannya. Aku kayak memang selalu butuh gitu, dan cocok-cocokan banget sebetulnya karena aku nih acne fighter. Kalau kamu melihat sekarang wajahku glowing after blue peptide ini, back then 2 tahun lalu, 3 tahun lalu wajahku tuh gak kayak gini. Benar-benar kayak aku tuh kulitnya mudah berjerawat. Pertama aku tuh suka banget konsumsi gula ya. Jadi aku tuh coklat, wah semua jadi itu pasti ngaruh tuh ke hormon aku. Jadi aku tuh jerawatan gitu kan. Nah ya udah
Dan untuk menghilangkan jerawat itu kan takes time ya. Jadi Yes. setahun 2 tahun. Jadi cocok-cocokan sih, dan akhirnya Mhm. ketemu sama Youth and Beauty Clinic Iya. sampai wajahku begini tuh udah Iya. alhamdulillah. Bohong kalau misalkan Suci Patia itu nggak pernah dikontak oleh beauty clinic lainnya. Kenapa memutuskan untuk ke Youth and Beauty Clinic? Apa yang kamu pikir ini kayaknya solusi terbaik nih kalau datang ke Youth and Beauty Clinic? Gini, aku tuh selalu percaya semua tempat bisnis itu pasti ingin menampilkan, menjual produk-produk terbaiknya. Pasti mereka Yes. punya kualitas-kualitas yang bagus gitu. Di Jakarta kan klinik nggak cuma satu Banyak ya, ya. jutaan klinik, Satu apalagi gedung bisa 3 atau 4 klinik ya 3, mungkin ya iya, sekarang ya. apalagi orang-orang itu Hmm. sekarang itu udah aware gitu loh sama Yes. merawat wajah, merawat tubuh gitu. Kenapa akhirnya memilih Youth and Beauty Clinic? Karena yang aku lihat itu bukan cuma kualitas produk. Kalau produk kan mungkin ya sama, dalam artian sama tuh menjual skin booster, laser. Nah, kalau misalnya yang di sini, produk di sini itu aku sukanya karena itu racikan tangan dokter Gaby sendiri ya. Jadi itu nggak ada di klinik-klinik yang lain gitu ya. Jadi memang ini spesial gitu. Karena aku pernah tanya, ini skin booster, rebooster lah, anggaplah rebooster sama yang blue peptide yang kemarin aku coba gitu. Oh, ini diracik sama tangan dokter sendiri. Ya berarti kan kalau misalnya udah racikan it's very personal gitu kan. Misalnya emang punya klinik ini aja gitu. Terus habis itu yang kedua, about hospitality-nya sih gitu. Jadi aku ngerasa kayak pergi ke sini tuh ya back to my second home gitu. Jadi bukan cuma antara transaksional customer sama dokter, tapi kayak kesini tuh aku bisa yang kayak ke rumah ngerawat diri Me gitu ya. time-nya kamu Me jatuhnya ya. time-nya aku gitu. Jadi service itu benar-benar buat aku tuh sangat berpengaruh gitu. Yang ketiga ya pasti hasilnya sih. Karena hasilnya yang tadi dokter Gaby kan udah suruh aku combine A, B, C, D gitu. Ternyata hasilnya tuh cukup instan, walaupun nggak ada yang instan, tapi kelihatannya tuh cepet banget gitu di wajah aku. Iya. Jadi udah coba beberapa treatment juga di sini. Oh, ya? udah. Prioritaskan kayak kesukaan treatment kamu dari 1 sampai 3 apa? Aku lagi suka banget skin booster ya. Dulu aku tuh anaknya laser banget gitu, tapi sekarang ternyata skin booster itu ngebuat kulit aku tuh jadi lebih plumpy. Jadi kalau bisa NPD sedikit. Jadi kadang kalau ngaca kayak, kok cantik ya? Kok kulit aku, mungkin karena dulu aku jerawatan banget ya. Aku tuh dulu sama sekali nggak pede keluar rumah itu nggak pakai apa-apa. At least tuh harus pakai tint moisturizer, pokoknya ada warnanya lah untuk nutup-nutupin bekas jerawat. Sekarang tuh aku kalau misalnya kayak pergi cuman kemana gitu, nggak pakai apa-apa gitu, bener-bener yang kayak nggak pakai apa-apa, dan itu rasanya kayak karena skin booster. Aku kalau mungkin yang dari yang pertama si blue peptide ini sih, aku ngerasa aku kan pori-porinya besar karena aku acne fighter, jadi pori-pori besar, dan kalau pori-pori besar kan nggak bisa kita kayak kulit-kulit licin gitu dong, tekstur kan soalnya. Jadi setelah blue peptide ini, kok aku kayak pori-pori aku mengecil ya, kok kayak aku ini banget, licin banget gitu. Walaupun memang beauty is pain ya. Di antara semuanya yang paling sakit menurut aku blue peptide. Emang agak pedes sih, tapi kan dia disuntiknya nggak satu muka ya. Jadi kalau misalnya beberapa kayak titik. beberapa titik. Nah, jadi ini cocok banget menurut aku buat teman-teman yang pengen skin booster, hasil cepet tapi downtime-nya itu nggak lama. Karena dia cuma beberapa titik, jadi besoknya tuh aku udah nggak apa-apa gitu, aku pakai cushion gitu tuh udah nggak apa-apa blue peptide. Yang kedua mungkin rebooster itu ya, skin booster itu. Dia kan memang agak satu muka, tapi Satu aku aja bentol-bentol. tapi aku lebih kayak hydrated aja gitu, muka aku jadi kayak berair, gimana sih, kayak terhidrasi. Tadinya kan kering gitu, makeup jadi nempel banget. Sama yang terakhir sih Pico Laser, siapa sih yang nggak tahu ya? Ya Pico Laser sih udah pasti semua orang udah tahu. Jadi sangat enjoy datang ke Youth and Beauty Clinic. Sangat sekali, kalau bisa sih tiap minggu. Wow. Semakin glowing rasanya kalau tiap minggu datang ke Youth Beauty Clinic. Iya, jadi kadang kayak misal udah 2 minggu nih, aduh bikin jadwal lagi deh, appointment lagi deh gitu ya. Ada apa lagi sih di sini gitu yang bisa buat treatment gitu. Wow, seru sekali pembahasan kita. Gak berasa ya. Gak berasa ya jam segini ya. Ada salah satu segmen namanya Jujur Tanpa Filter. Jadi kamu nanti coba mengambil salah satu pertanyaan dari sini, nanti dibacain, nanti kamu jawab ya. Pilih. Pertanyaannya gak jorok-jorok kan? Enggak dong. Pilih ya. Ini harus baca bismillah dulu nih kayaknya.
Mana nih? Oh ini ya. Sudah ada, boleh aku bacain? Boleh. Sip. Ini yang nulis pertanyaannya kamu. Bukan, ada tim aku. Aups. Sudah siap? Udah, bagi permennya. Boleh dong, enjoy di sini. Wow. Wow. Wow, apa deh? Deg-degan udahin aja deh. Ini tuh sama kayak pembahasan kita sih sebenarnya sih. Hmm. Aku rasa yang lebih bangga adalah bukan kamu, tapi adik-adik kamu. Oh, kenapa? Pertanyaannya sudah siap? Apa tuh? Apa momen akhir-akhir ini yang bikin kamu bangga sama diri sendiri? Oh, ada. Baru kejadian nih, Akhir-akhir ini ya. akhir-akhir ini. Ini bukan tentang pencapaian di luar yang orang lain lihat ya. Yes. Ini aku bangga sama diri aku karena aku lebih legowo. Wow. Jadi aku itu yang tadi aku bilang kan. Jadi aku tuh tipikal orang yang gampang sedih, gampang yang kayak aku tuh sama pasanganku tuh clingy, sama adik aku tuh clingy gitu ya. Jadi kalau misalnya aku kelihatan sangat kuat di mata orang lain, hanya di mata orang lain gitu loh. Tapi kalau sama pasanganku atau nggak sama adikku tuh kayak, ayo pergi yuk ke sini, nanti kalau nggak bisa aku sedih gitu. Nah, kalau sekarang tuh aku sudah bisa mengontrol itu gitu. Jadi ada semacam, jadi aku selalu berdoa gitu ya sekarang itu kayak, ya Allah, tolong buat hati saya ini hanya bergantung kepada Engkau, jangan kepada makhlukmu gitu. Jadi ketika aku sudah tidak menggantungkan kebahagiaan orang lain, jadi ketika orang kemarin misalnya aku ngajak pasanganku atau adikku untuk nonton gak bisa, aku kan dulu suka sedih kayak, mereka udah gak ada waktu. Kalau sekarang kayak, oh oke, it's okay, gak apa-apa, aku nonton sendiri ya. Jadi aku udah bisa kayak gitu sekarang. Udah bisa menerima. Udah berarti bisa ya. menerima. Jadi menerima bahwa emang gak semua hal itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi aku banyak bilang, oh ya udah it's okay, nggak apa-apa gitu, dengan kegagalan, penolakan, nggak aku pikirkan lagi setelah itu jadi adalah aku bangga banget gitu. Kalau melihat kalau dulu misalnya kayak ada penolakan, kenapa ya, kok aku ditolak, kenapa ya aku gagal ya, kayaknya aku kurang ini deh, kok MC aku biasanya sama aku, kok ini nggak sama aku ya. Kalau sekarang kayak, oh ya udah itu rezekinya dia, nanti aku ada lagi gitu. Jadi aku sekarang udah lebih kayak, it's okay, nggak apa-apa, it's okay. Jadi aku yang ada di fase, oh it's okay, nggak apa-apa, dengan bener-bener happy, bukan yang kayak it's okay di mulut, di hati dipikirin ya. Iya. Itu benar-benar aku bangga dan kekuatan doa, karena itu tuh aku doain setiap hari kayak, Wow. ya Allah berikanlah hamba hati yang cukup dengan apa-apa yang Engkau tetapkan, apa-apa yang Engkau berikan. Jangan membuat hati ini, menggantungkan kebahagiaan hati ini tuh sama orang lain gitu. Itu sih. Dan menurut aku ketika aku ulang tahun kemarin di 30 kan wishnya mau apa gitu ya. Apa mau lebih cantik, apa mau lebih kaya, mau lebih apa, mau lebih tenang gitu. Kayak aku pengen tenang aja menghadapi apapun. Tenang kalau misalnya ada penolakan, tenang kalau aku 1 bulan gak kerja, gak pengen khawatir gitu ya. Kalau dulu kan aduh misalnya kok belum kerja ya, kemana ya kerjaannya gini, kok ini kayak gini ya, kok ini kayak gini. Kalau sekarang kayak enggak, aku pengen tenang aja dengan apapun gitu. Dan aku udah mulai ada di fase itu, and I'm very proud of it. Iya. Wow, berasa sih memang. Berarti kamu keluar dari rasa kayak kekhawatiran kalau bisa aku bilang ya. Betul, bener banget. Jadi itu juga di dalam doa aku juga kayak, ya Allah, aku berlindung dari kegelisahan, Iya. kekhawatiran, dan dari kesedihan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi gitu. Iya. Jadi apapun itu aku mau kayak let it be gitu. Kalau kita ngomongin kayak banyak kok gini ya, nggak bakal ada habisnya kalau misalkan Bener. kita mikirin Bener, itu. bener. Ini BTW, ini 3 orang narasumber aku yang ngomong mau tenang loh. Oh iya, Dan mungkin kamu orang karena ada di 3 yang kondisi waktu yang tenang. kayak gitu. Iya, kondisi yang huru-hara ini ya, apalagi sih yang kita cari gitu ya. Iya, karena memang karena di dalam agama pun lebih banyak disebutkan tentang ketenangan dibandingkan kebahagiaan gitu. Yes, Iya setuju. kan? Orang ya kalau tenang tuh menurut aku bahagia aja gitu. Tapi kalau bahagia ya belum tentu tenang sih menurut aku ya. Yes. Gitu. Tenang number 1 lah ya. Iya, ketenangan sih. Percuma punya duit banyak tapi hati nggak tenang tuh. Aduh. Nah, itu nggak bisa dia. kepake juga Kalau di nih. umur 21 sih pengen apa? Aku pokoknya aku pengen keluar negeri, Yes. jalan-jalan terus, pengen punya duit 10 miliar lah minimal. Kalau sekarang kayak ya rezeki itu apa, sehat, tenang. Apa mungkin udah mulai umur ya. Oke. Gitu sih. Iya. Oke.
Thank you so much untuk jawabannya. Sekarang kita masuk di segmen Beauty Tips. Jadi Dr. Gaby sudah mempersiapkan video untuk beauty semuanya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya, boleh langsung aja kolom-kolom di komentar. Ini dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang kenapa tanda stres sering muncul duluan di kulit. Pernah nggak beauties? Lagi capek banget, tiba-tiba muncul si jerawat. Itu bukan sugesti, itu reaksi biologis. Saat stres, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol. Dan hormon ini terbukti meningkatkan produksi minyak sekaligus inflamasi pada kulit kita. Secara klinis, stres berkepanjangan bisa bikin jerawat lebih sulit sembuh dan mempercepat penuaan dini. Fun fact-nya, kulit sering teriak duluan sebelum pikiran kita sadar lagi capek. Makanya skincare nggak akan maksimal kalau hidup kita penuh dengan tekanan. Kadang yang dibutuhkan kulit bukan hanya serum baru, tapi istirahat sejenak, atur ritme nafas, dan atur stres. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah, beauties, itu dia beauty tips dari Dr. Gaby ya. Dan kalian kalau misalkan mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Kak Suci, terima kasih banyak sudah mampir di Thank Beauty you. Pot kali ini. Tapi sebelum Terima kita kasih. closing, aku punya closing statement dari aku. Boleh dong. Beauties, dari cerita Kak Suci hari ini, kita belajar bahwa hidup itu nggak selalu mudah. Betul? Betul. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap yang namanya berjalan. Tetap kuat, tetap peduli, dan tetap jadi versi terbaik diri kita. Terima kasih banyak Kak Suci atas waktu dan memang perbincangan yang luar biasa ya. Tidak berasa kalau misalkan bincang-bincang sama kamu ya. Kan 2 hari aku bilang harusnya durasinya. Ekspektasi aku sama Kak Suci nih podcast bisa 3-4 jam ya. Gak berat Ngomongin kelar. macam-macam ini baru Iya. kehidupan percintaan. Iya. Belum ngomongin hutang piutang. Aduh, nanti kita lanjut part 2 Iya, kalau gitu part ya. 2 ya. Thank you so much Kak Suci Patia. Thank you so much Beauties. Sampai Thank jumpa you. di lain kesempatan. Bye-bye. Beauty Pot by Youth and Beauty.